Teman Motion di episode cuan kali ini, aku Aditya Putra Dinata bakal balik lagi ngobrol sama Mbak Jumiati Partawijaya. Kemarin kita udah dikasih tahu nih perhitungannya juga soal persiapan beli properti. Dan sekarang tema besar kita adalah ngebandingin harga properti teman Motion. Ayo dong, sebelum kamu dengerin, follow dulu dan kasih rating terbaik kamu untuk podcast cuan di Spotify. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya ya supaya kalau ada episode baru yang tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, kamu bisa ke info. Ngomongin soal properti buat pekerja kelas menengah yang lagi ngincer nih, hunian di kota-kota penyangga Jakarta, sebaiknya kamu harus perhatiin deh perbandingan harganya. Outskirt Jakarta tuh kayak Bogor, Depok, Bekasi. Berapa ya harga properti yang mereka tawarkan secara rata-ratanya juga, teman Motion? Karena menurut data dari rumah.com, Indonesia Property Market Index RIPMI alias RIPMI kuartal 1 tahun 2020 ini udah kasih tahu. Perbandingan harga properti lebih besar di ketiga kota tersebut terlihat dari landed house atau rumah tapak. Harga rumah tapak di Tangerang Selatan ini hampir mencapai 2 kali lipat dari harga rata-rata. Aduh, tuh yang pengen tinggal di Tangerang Selatan, mikir 2 kali ya. Kita langsung aja deh ngobrol sama Mbak Jumiati Partawijaya, seorang Certified Financial Planner dan jurnalis kontan.co.id. Halo Mbak Jum. Halo Adit, Asik. Ini kita sama-sama ngomongin properti lagi nih Mbak Jum ya. Sebelumnya properti lagi. aku Oke. sempat baca satu berita dari Ibu Sri Hmm. Mulyani yang bilang, kayaknya Hmm. anak-anak zaman sekarang susah deh beli rumah. Harganya makin lama makin tinggi. Katanya kayak gitu. Nah, aku penasaran deh kalau dari pandangannya Mbak Jum sendiri, harga properti itu Hmm. sekarang emang lagi naik kenceng banget atau lagi malah sebenarnya stabil-stabil aja sih? Eh, Sebenarnya kalau kita ngomong 2 tahun terakhir, Hmm. harganya ini sebenarnya agak turun. Sebenarnya Oke. agak-agak melandai lah gitu kan, dibanding beberapa tahun sebelumnya. Harga properti ini naik kenceng itu saya kalau nggak salah 2012, 2013-an itu kenceng banget naiknya. Nah, kesini Oke. kesini sebenarnya ya pas lagi COVID apalagi ya malah banyak yang butuh duit kan. eh Benar. Sebenarnya kalau mau beli properti, maaf saya telat ngomong ya, seharusnya kemarin, pas lagi COVID kemarin. Tapi mungkin kalau yang mau mengejar masih ada fasilitas sampai September, saya kalau nggak salah, untuk bebas PPN rumah baru ya. Tapi Oke. saya nggak tahu masih bisa apa enggak. Itu sampai September ini. Jadi kemarin itu pemerintah Hmm. kan mau mendorong konsumsi, terutama Setuju. rumah, apa macam-macam. Nah, mereka memberikan fasilitas bebas PPN, terakhir PPN-nya cuma separuh, kayak gitu-gitulah. Itu terakhir September ini. Saya nggak tahu apakah akan diperpanjang apa enggak. Semoga sih ya lagi ya, supaya bisa beli rumah ya. Setuju Nah, itu dong kuncinya. tapi harganya naik memang pas lagi beberapa tahun ini ya bahkan mungkin ada PMEO bilang bahwa kalau beli properti itu harga tidak akan turun gitu ya. Eh, itu juga yang sebenarnya menurut saya nggak terlalu setuju. Cuman kalau harganya sudah tinggi, saya setuju. Maksudnya kalau kita beli sekarang terus berharap harganya naik belasan persen, itu juga nggak bisa, Dit. Karena Mhm. kan apa namanya demand-nya kan terbatas juga ya. Kalau misalnya gajinya segitu-gitu aja, gimana mau beli rumah? Ini Setuju. konsumsinya kan repot gitu. Konsumennya kan nggak cukup gajinya gitu kan. Mhm. Nah, artinya ya kalau kita beli properti ya tidak bisa berharap belasan persen naik juga tiap tahun gitu. Gitu, Dit. Oke, wah Tapi ini yang pasti 2 tahun ini melandai harganya. 2 tahun ini melandai. Kalau dibilang akan naik terus juga enggak, tapi kalau dibilang mahal, iya. Karena memang mahal Udah rumah mahal, ya, teman udah mahal. Motion. Iya, kalau kenaikannya tiap tahun tuh berapa sih, Mbak Jum? Sama nggak sih?
Kalau kebetulan saya narik data kemarin dari BI, itu sebenarnya cuma Mhm 1 mhm. sampai ya dan memang dari 2019 ya dia ya, 1-2% per tahun sebenarnya. Cuman Oke, sayangnya yang satu saya dua bilang persen. kemarin naik kenceng itu, nggak dapet tuh datanya kemarin yang pas lagi saya bilang itu ya. Oh, Jadi ya memang kalau naik setinggi 1-2% per tahun, lama-lama ya di bukit juga ya. iya makanya kita kan nggak ngeh juga gitu ya, tahu-tahu udah Mmm, 2022, udah mmm. 2024, 2026, lah belum beli-beli nih rumahnya. Iya Nah, betul. Mbak Jum, tapi kan kita tahu gitu ya, kalau di Mmm, Indonesia gitu mungkin kalau kita ngomongnya di daerah outskirt, ini rame pembangunan-pembangunan, banyak mmm, developer-developer yang masuk, pengembang. Sebenarnya mmm. pengembang ini, ketika dia menentukan harga, apakah ada indikator tertentunya sih Mbak Jum? Tiba-tiba, oke yang daerah rumah Tangerang Selatan 1 M ya, yang Jakarta 2 M ya, kayak gitu. Dan satu Mmm, lagi, mungkin untuk sebagai gambaran teman motion, apakah lebih pilih mendingan kita pakai si developer atau udah deh jual beli tanpa pengantara aja kayak gitu? Apa plus minusnya? se second house maksudnya ya? Mhm, Rumah secondary ya? Secondary rumah market ya? secondary, yes benar. Oke, kalau ngomong gimana mereka menentukan harga, ini di Indonesia ini unik sebenarnya. Ini kayak Mhm, ayam sama telur, nggak tahu mana yang duluan gitu kan. Dulu waktu awal-awal itu, jadi kan kalau kita punya rumah itu kan ada pajak bumi dan bangunan ya. yes. Kalau kita punya rumah. Nah, di pajak bumi bangunan itu ada namanya NJOP, nilai jual objek pajak. Jadi itu nilai rumahnya, itu dengan tanahnya, gitu Oke. kan. Nah, dulu NJOP ini nggak terlalu agresif naiknya karena dipegang sama pemerintah pusat untuk penentuan harga tanah per daerah, gitu kan. Mhm. Nah, semenjak 2012, 2013 itu sudah diserahkan ke pemerintah daerah dan hasilnya semua masuk ke pemerintah daerah juga, itu kenaikannya agresif sebenarnya. Jadi, dia ngikutin tuh harga, misalnya di situ ada developer gitu kan, diikutin harganya gitu kan. Nah yang cilaka kan harga harga itu kan nggak bisa turun ya gitu kan, NJOP mereka Benar. nggak mau turun gitu kan. Nah Mhm. kalau udah tinggi itu repot memang. Nah biasanya akhirnya pengembang atau yang jualan rumah, baik second atau itu ngikutin NJOP ini. Akhirnya sekarang-sekarang ini Oh, gitu. NJOP-nya per meter berapa juta, ya udah sekitar segitu. Kalaupun dia beli di harga berapa, kan dia bisa naikin harga sesuai NJOP gitu. Kalau saya udah punya benar rumah, benar. ternyata harga di daerah situ pada naik ya, saya lihat NJOP-nya udah naik segini, ya saya jualnya di harga NJOP itu. Per meternya ya Oh, maksudnya. I see. Heeh heeh heeh. Berarti Mhm. based on NJOP tadi yang sempat dijelaskan sama Mbak Jum Mhm gitu ya. Makanya mhm biasanya mhm. satu daerah, harga-harganya nggak beda jauh untuk meteran yang sama gitu ya Mbak Jum ya? Ya, ya. Oh, Nah, I itu see. memang Ini jadi memang mhm, jadi wewenang pemerintah daerah ya. Karena kan benar. makanya Tangsel misalnya itu lebih tinggi daripada tetangganya yang mungkin cuman selisih berapa tapi beda daerah gitu. Kayak gitu. Atau Oke. Nah, Jakarta misalnya kalau gitu ya. Di Jakarta wah misalnya Jakarta jauh lebih mah mahal uh. ya kan? Gitu. Oke, ini dapat pengetahuan baru juga nih teman motion yang lagi dengerin sekarang gitu ya. Nah, misalnya ada teman motion di sini yang pengen nyari rumah nih, Mbak Jum. Udah ada Hmm, gambaran, oke, pengen nyari yang kita nggak usah beda daerah deh. Daerahnya sama hmm, deh, misalnya kan aku hmm, tinggal di BSD gitu ya. Jadi di hmm, BSD ada banyak hmm, rumah di situ kan. Kita hmm, pengen bandingin harga nih, Mbak Jum. Apa yang harus hmm. diperhatiin poin-poin pentingnya? Oke, kalau misalnya kita udah menentukan nih, kayaknya saya Mm-mm. pengennya daerah sini, soalnya Saus Fasum bagus, ya kan? Ada KRL, ada jadi ke kantor cepet gitu kan. Oke, nah berarti hunting lah daerah situ, hunting daerah situ, eh, cari satu-satu kan. Kalau misalnya sorry, tadi pertanyaan yang sebelum itu saya lupa jawab. Kalau misalnya kita mau jadi Mm-mm. secondary rumah yang di secondary market, bisa juga tuh dibandingkan karena kadang-kadang ada juga yang memang agak telat, ada nge-lag gitu ya.
kita bisa dapat harga Mhm. lebih murah. Kalau dari developer, Oh, kan harganya, ngikutin dari developer terus ya. Nah, kita cuman memang kalau pakai agen itu biasanya mereka minta fee ya sekitar 2 sampai yes. 3%-an lah dari harga rumah. Nah, balik lagi nih, kalau kita lihat lihat mana ya yang bagus ya gitu kan. Nah, kalau misalnya gini Didit, kalau misalnya ditawarkan harga rumah harganya 1,9 M sama yang satunya 700 juta. Mhm. Menurut Adit yang mahal yang mana? Yang Kalau satu koma secara harga sembilan yang ya? mahal yang 1 M-an. Mhm. Heeh. Nah, tapi kita harus lihat yang 1,9 ini luasnya berapa, ya kan? Oh Yang iya. ini sama-sama apartemen nih, sama-sama apartemen ya katakan Heeh. ya. 1,9 ini luasnya 90. Yang 700 juta ini luasnya 26. Kalau dibagi, nah kalau kita mau bandingin satu dengan yang lain, bagi per meternya. Ya kan? Nah, dari sini kan Oke. kita akan lihat per meternya itu yang satu itu 22,5 juta, yang satu 26 juta, 26,9 malah, 27 lah ya, juta per meter. Oh. Artinya kan udah kebanding nih, walaupun kelihatannya murah ya cuma 700 juta, tapi ternyata kalau kita bandingkan, yang satu ini seperti kayak rumah murah gitu kan, Mhm, kayak mhm, karena mhm. fasilitas dan semuanya itu ya eh, untuk waktu itu aku ngunjungin apartemennya daerah yang sama ini, daerah yang sama. Oke. Aku ngunjungin tuh kayak apartemen buat kos-kosan mahasiswa gitu. Mhm, Artinya kan, mhm. wah kayak murah ya gitu kan. Tapi kalau dihitung per meter sebenarnya yang kita terima ini jauh lebih mahal dibanding yang 1,9 itu. Walaupun Oh, ya memang kita oke. nggak bisa beli nih yang 1,9, tapi kita bisa tahu bahwa yang dia tawarkan itu kemahalan, ya kan. Minimal kan kita bisa Oke. dapat dong harga. Loh, orang dia ngasih fasilitas sosial dan umumnya jauh lebih bagus kok yang Mhm, 1,9 mhm. dengan harga Benar. 22,5 juta per meter. Ya minimal harganya samain deh gitu kan, 22,5 kali 26 meter Ya. berapa tuh gitu. Gitu. Minimal Oh, kita I tahu nih see. harga yang kita bayar ini kemahalan apa enggak gitu. Benar, jadi kita tahu harganya itu bukan di harga akhirnya yang memang dikasih tahu, tapi per Mm-mm. meternya tadi tuh, seperti yang dijelasin sama Mbak Jum juga, Lawn Motion. Oh ya menarik sih, aku nggak kepikiran sih kita harus tarik sampai per meter perseginya tuh berapa harganya gitu Soalnya ya. soalnya repot Dit kalau misalnya ini yang segini begini ya kayaknya mewah ya, susah ya kita ke situ. Ya memang, tapi kalau kita lihat per meternya sebenarnya kita tuh dapat bisa lebih loh di sana gitu kan. Ini yang kita beli Benar. yang kelihatannya murah ini mahal gitu sebenarnya gitu. Oke. Oh iya sih, itu tadi kalau konsepnya apartemen. Kalau rumah sama nggak Mbak Jum? Misalnya kita beli rumah yang memang udah ada Hmm, bangunannya, sama kita beli hmm. tanah. Kayak gitu. Apakah emang Oke. balik harus melihat ke fokusnya kita pengen invest atau hunian atau gimana tuh Mbak Ju? Untuk ngebandingin harganya? Kalau sama aja sebenarnya kurang lebih ya, karena kalau landed itu biasanya kita kan ada luas tanah sama luas bangunan ya biasanya. Bangunan. Mhm. Nah, nah yang mahal biasanya dalam hal beli rumah ini biasanya harga tanah sebenarnya. Harga rumah itu biasanya tergantung tergantung ininya ya, dia materi bangunannya apakah memang premium atau ya ada-adanya gitu. Ya, Mhm, mhm. istilahnya kisarannya tuh sekitar 3,5 juta sampai 5 juta lah per meter persegi. Gitu. Itu untuk luas bangunan. Nah, kalau untuk luas tanah ya kita bisa bandingin kan gitu. Itu sama Benar, aja benar, sih. benar. Jadi kita bagi Mhm. aja bangunannya berapa, luas tanahnya berapa gitu. Yes, udah beli rumah yang udah beli tanah plus rumah udah ada bangunannya, terus direnov lagi. Wah, keluar duit lagi ya Mbak Jum ya? Iya, iya. Untuk Nah, untuk artinya renovnya artinya juga. kita 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 lihat ngehargain rumahnya ini berapa gitu kan. Kalau secara Benar. umum kisarannya segitu. Kalau jelek Oke, lebih jelek mungkin wow. bisa di bawah. Kayaknya saya nyari yang di bawah deh. Wah, ya. Ada juga Oke, tuh, Dit, itu dia deh. ada juga yang gitu. Nyari aja rumah yang udah buluk gitu ya, udah buluk, udah Mhm. tinggal dihancurin, artinya kita beli tanahnya aja. Ada yang gitu. Jadi kita Benar. nggak ngehargain rumahnya, kita ngehargain tanahnya aja. Ada juga yang begitu.
Jadi kita Oke. membangun lagi dari Jadi nol gitu. sebenarnya bangun dari nol gitu ya, tapi kebetulan memang udah ada rumahnya yang tinggal dihancurin aja deh karena memang udah nggak ditempatin atau lain sebagainya Hmm, halnya gitu ya, Mbak Jum mm-mm, ya. mm-mm, Wow, betul. oke, Mbak Jum, last but not least deh, nggak pesan-pesan nih buat Tuan Motion atau keynote penting dalam membandingkan harga properti yang belum disebutin tadi? Mungkin ada? Apa ya, enaknya kalau misalnya mau nyari rumah, memang kita harus ini ya, harus sering-sering riset keliling dan memang kita harus pertama kali yang harus kita cari adalah daerah yang kita incar, ya kan? Dari situ Oke. nanti karena kadang-kadang bingung ya, mau di utara boleh, mau di Bogor boleh, mau di Depok boleh gitu kan. Nah, itu bingung nyarinya. Kayaknya yang perlu pertama kali kita tentukan kita mau nyari di mana. Nah, dari situ kita keliling-keliling lah di daerah situ gitu. Biar nggak pusing. Oke, jadi emang harus riset juga ya, dan risetnya harus datang langsung gitu ya Mbak Jum ya, untuk ngelihat lokasinya beneran Ya, ya. ya, Itu ya. dia. Wow, Mbak Jum, thank you banget loh ngobrol-ngobrolnya hari ini. Seneng banget dapat insight menarik dari dirimu. Oke, terima kasih sama-sama. Itu dia teman motion. Thank you juga buat kamu yang udah dengerin sejauh ini. Semoga dapetin insight menarik dalam ngebandingin harga untuk kita bisa beli properti, rumah, apartemen, dan lain sebagainya. Pokoknya buat teman motion jangan lupa untuk di-follow dulu @medio by KG Media, @motion975fm, dan @kontanews. Plus, kalau kamu mau kirimin saran atau kritik, boleh langsung aja drop di email podcast@kgmedia.id. Jangan lupa ya untuk terus dengerin podcast Cuan di Spotify buat dapetin inspirasi menariknya seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. Thank you Mbak Jum sekali lagi. Thank you buat Tuan Motion yang udah dengerin. Kita ketemu di episode selanjutnya ya. Bye-bye.